pengen tahu mungkin gitu kan, Muslim tuh kayak gimana sih gitu, kenapa sih kamu pakai hijab? Tapi kan mereka karena Muslimnya sudah besar, udah dewasa dan mau puasa gitu. Jadi mereka tuh benar-benar apa ya, niatnya tuh emang benar-benar mau puasa untuk Allah. Sering ya dengar budaya kerja Jepang itu strict banget, capek, suka lembur, suka yang begini-begini gitu kan. Nah itu gimana sih pengalaman Mbak yang Mbak lihat sendiri dengan budaya kerja di perusahaan Mbak, dan apa sih suka dukanya Mbak kerja di perusahaan Jepang? Kalau menurut aku sih pertama disiplin ya. Disiplin tuh penting banget gitu di sini, yang namanya disiplin waktu, disiplin kalau misalnya kita ada deadline gitu ya, sebisa mungkin ya kita penuhi gitu. Karena mereka itu yang aku respect dari budaya mereka adalah mereka tuh tidak membuang-buang waktu gitu. Misalnya kita tidak bisa memenuhi deadline gitu, misalnya ada bentrok dengan apa yang lain gitu. Ya kita koordinasikan ke orang lain di divisi lain yang misalnya bisa nggak diundur gitu, misalnya 1 hari atau 2 hari, misalnya nggak bisa memenuhi terus diundur sampai nggak tahu kapan gitu. Mulai dari sekarang mungkin bisa atur waktu misalnya tiap hari kita mau ngapain aja gitu, karena nanti kerja di flow di Jepang juga gitu ya, banyak menuntut kita untuk memanfaatkan sebisa mungkin. Itu sih satu. Kedua apa ya, paling dari segi budaya kali ya, kalau misalnya komunikasi gitu ya sama orang Jepang kayak gimana gitu. Aku sih pengalaman di perusahaan aku karena apa ya, sebagian besar itu udah paruh baya gitu. Jadi ya banyak kayak nurut gitu, iya gitu, atau misalnya kayak lebih sopan gitu kan. Jadi belajar bahasa sopan itu juga kan ada ya keigo, songkeigo gitu. Itu tuh juga bakal kepake banget sih kalau buat aku nanti di kerja. Sama kayak kita misalnya ngomong sama teman seangkatan kita gitu ya. Ya kalau gitu ya lebih rileks aja. Itu sih paling komunikasi yang perlu kita perhatikan gitu. Kita yang penting terbuka aja gitu, jangan terlalu takut gitu, dalam arti aku bisa masuk gak ya ke lingkungan mereka atau omongan mereka, atau terlalu khawatir gitu. Yang penting kita open. Kalau kita nggak tegang atau kalau kita nggak apa ya, terlalu memikirin kayak gimana, mereka juga bakal lebih rileks untuk ngedeketin kita gitu. Apalagi kan kita istilahnya apa ya, beda gitu ya. Pakai hijab, Muslim juga gitu. Mereka tuh sebenarnya pengen tahu mungkin gitu kan, Muslim tuh kayak gimana sih gitu. Kenapa sih kamu pakai hijab? Aktivitasnya Mbak yang Asagohang, boleh cerita sedikit nggak Mbak? Jadi Asagohang Nokai itu semacam ini ya, study group gitu ya untuk mualaf Jepang gitu. Sebenarnya nggak cuma mualaf doang sih, kayak kita gitu ya, Muslim yang tinggal di Jepang dan pengen belajar gimana sih cara nyampein ini ke orang Jepang gitu. Atau misalnya kayak jadi kita tahu kosakatanya, cara nyampeinnya gitu. Jadi semacam study group selama Ramadan gitu. Jadi kita dari jam 4 pagi, dari habis sahur gitu sampai jam 5 itu kita ngebahas macam-macam tema gitu. Misalnya ada tema tentang orang tua, hubungan dengan orang lain gitu. Atau misalnya tentang Asmaul Husna, pokoknya yang berhubungan sama Islam gitu. Kayak misalnya hari ini itu kita ngebahas tentang Muslim community di Jepang gitu ya. Yang kedepannya gitu, gimana sih Muslim community tuh baiknya gimana. Dan hari ini tuh pas banget lagi ngebahas tentang karir, kayak job hunting kayak gimana, ngomong kalau untuk saya Muslim kayak gimana. Dan itu mereka juga kebanyakan kan banyak yang udah kerja juga gitu ya, yang Asagohang. Jadi kita tuh sharing aja sebenarnya gitu. Karena kan mereka juga baru ya mualaf gitu. Jadi kita juga nyampeinnya dengan bahasa yang sebisa mungkin lebih mudah untuk mereka mengerti gitu. Karena supaya mereka tuh pertama mau dulu aja belajar bareng-bareng gitu ya. Karena kan kadang ada juga yang pas masuk Asagohang itu belum Muslim gitu. Jadi dia tertarik untuk belajar tentang Islam gitu. Alhamdulillah ya dikasih hidayah gitu sama Allah gitu ya untuk ikut Asagohang dulu. Habis itu dia mungkin juga udah ada niatan gitu ya untuk syahadat, dan alhamdulillahnya dia syahadat gitu ya di pas ikut Asagohang gitu di masjid yang di dekat rumah dia gitu. Kemarin juga ada guest, misalnya siapa gitu yang kita panggil, kita minta dia untuk
sharing gitu ya. Dan aku terharunya adalah ini kan kita acaranya pagi banget ya Mbak ya, jam 4 gitu. Tempat. Tapi mereka mau banget loh Mbak, ada sekitar 30 orang yang ikut gitu. Aku juga banyak belajar dari Asagohang Makai ini gitu. Jadi oh ternyata mereka tuh mikirnya kayak gini ya. Kadang kan kita sebagai muslim yang born muslim ya jatuhnya ya, kita sudah dari kecil gitu kan sebagai muslim. Jadi ada beberapa pengertian atau pemahaman tuh yang emang berbeda gitu. Kayak misalnya kalau kita kan waktu kecil puasa itu biar lebaran dikasih baju baru, atau misalnya 30 hari berhasil puasa dikasih uang jajan atau gimana gitu. Tapi kan mereka karena muslimnya sudah besar, udah dewasa dan mau puasa gitu. Jadi mereka tuh benar-benar niatnya tuh emang benar-benar mau puasa untuk Allah.